sama dengan topping-topping yang kayak pilihan juga. Dan so far aku menjalani bisnis ini udah selama kurang lebih dari awal tahun ini. Jadi berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Yes. Apalagi ya? Dan ini kayak contoh-contoh produk ya yang di view ini kan contoh-contoh produk aku. Ya basically sebenarnya cuma jual donat kentang doang sih. Gitu. Dan alhamdulillah so far udah oke banget sih dari segi marketing sama strategi pemilihan bahan semuanya sih udah all set ya, cuma tinggal kayak comments di penjualannya aja gimana caranya biar bisa masuk ke segmen yang lain, misalnya dari luar kota atau dari mana, atau dari orang yang nggak suka donat jadi suka donat, itu kan di luar ibaratnya yang suka target market manis lah ya. Kayaknya cuma itu doang sih. Ini sejauh mana? Customer lu paling jauh ngirim kemana Tas? Kemana Tas? Kemana ini? Paling jauh kirim itu di daerah Bogor. Daerah Bogor ya? Ya, karena kayak sis donat kentangnya kan nggak pakai preservatif, nggak pakai pengawet. Jadi kalaupun misalnya frozen itu hanya bisa diliput di dalam kurun waktu misalnya sekitar 8 jam lah pengiriman. Itu udah paling maksimal. Jadi kayak donatnya nyampe ke sana tuh masih fresh ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau kayak keluar kota itu masih ngakalin dulu, mungkin kayak next project kayak mau punya semacam pool atau kayak semacam franchise di daerah lain gitu. Oke. Lanjut perkenalannya ke Tasya. Tas. Hai. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan aku Tasya. Aku bisa dibilang apa ya, founder atau CEO kali ya, Balado by Malano. Itu tuh adalah semacam lauk pauk. Jadi ini bisa dilihat Instagramnya Balado by Malano. Emang aku tuh udah jualan sejak dari 2017. Cuman emang awalnya jadi milestone aku jualan dendeng ini tuh adalah karena dari aku sekolah, SMP, SMA gitu, teman-teman aku yang suka datang ke rumah itu kayak selalu nanyain dendeng mama aku karena emang istilahnya favorit teman-teman aku lah. Jadi sejak itu kayak teman aku minta dibikinin terus dia bayar, terus juga saudara aku juga pada bilang yaudah tolong bikinin sama mama aku terus aku yang jualin gitu. Nah dari situ aku bikin dendeng balado by Malano ini. Awalnya aku cuma jualan dendeng lambok atau dendeng basah karena mamaku nggak suka bikin dendeng kering, katanya ribet. Terus ya udah akhirnya karena banyak yang request aku juga jualin rendang. Terus awal-awalnya sih aku jualannya emang nggak niat sama sekali, maksudnya nggak niat tuh adalah aku bingung cara tempatnya gimana, kemasannya gimana, terus juga ya namanya jualan niat nggak niat ya jadi marketingnya juga belum terlalu gimana-gimana banget kan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, karena kan ini makanan basah, terus tempatnya pun harus yang packagingnya harus yang rapi, harus yang tertutup rapat, dan harus yang kuat. Karena awal-awal aku mengirim itu adalah packagingnya itu benar-benar yang nanti bocor, terus nanti rusak, apa segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai semacam travel pack gitu, biar kelihatan agak sedikit zaman now ya. Karena rata-rata yang aku lihat tuh dendeng tuh suka pakai kotak, apa segala macam gitu loh. Jadi yaudah aku jualin dendeng dan alhamdulillah berjalan terus sih. Ini emang udah berjalan dari sebelum pandemi ini karena aku jualnya juga on off gitu sih. Paling kalau misalnya emang ada yang pengen banget dendeng, kadang-kadang aku kalau lagi off suka ada yang nanyain jualan lagi nggak sih gitu. Ya udah aku buatin gitu. Kadang-kadang sesuai request bisa bikin gazebo juga. Pokoknya masakan-masakan khas Minang sih, tapi bukan aku yang buat, lebih tepatnya mamaku. Itu sih awalnya jualan balado by Malano dan alhamdulillah sih aku kalau misalnya pengiriman tuh udah sampai luar kota, udah sempat ke Kalimantan, sampai ke Medan pernah juga, dan paling jauh tuh kayaknya Banjarmasin apa Balikpapan gitu. Karena jangka waktunya lebih lama ya, awetnya ya.
awetnya lebih lama karena ya itu aku kayak mulai suka browsing kan gimana masakan makanan basah itu biar tahan lama segala macam. Akhirnya packaging aku ganti, terus aku juga uji ketahanannya gitu kan. Dan kemarin 7 hari tuh masih alhamdulillah masih enak-enak aja sih makanannya. Nggak aku masukin freezer ya, maksudnya tetap di dalam kemasan aku itu. Gitu sih Mas Fadli. Thank you. Jangan mas ketuaan gue. Iya, malu gue kan. Formal banget ya. Iya. Ini udah kayak interview gue kan. Iya. Jadi coba-coba apa lagi yang gue penasaran nih. Kenapa kalau Tasya tadi udah cerita nih kenapa awalnya iseng-iseng. Kalau dari Nisa, kenapa lu mikir Doke Donat bisa tune in bisa masuk lah ke ya kalau gue ngeliat pasar lu kan lu umurnya ya, range umurnya ya orang 20 sampai 30 ya kan? Yeah. Nah, kenapa itu bisa masuk ke pasar itu gitu? Karena jujur kayak sebelumnya emang gue jauh udah sebelum 2020 ini sebelumnya gue emang sering masak donat kentang dan emang awalnya itu tuh suka untuk cuman arisan untuk orang mau order pengajian. Nah terus gara-gara input dari yang lain di Jakarta Selatan tuh nggak banyak tahu yang jualan donat kentang. Masa iya sih, kayak iya beneran nggak banyak dan kita semua tuh kayak pengen banget donat kentang maksudnya setiap saat. Dan setelah dicek, cross check, ternyata memang cuman beberapa outlet yang menyajikan donat kentang dan itu juga prosesnya lama banget. Kalau misalnya kayak kalian kalau pernah order di brand-brand lain, itu waiting durasi food nyampe ke customer itu tuh bisa lebih dari 1 jam. Dan aku tuh kayak bikin something yang meets in the middle gitu. Jadi kayak di situ aku tuh bisa masuk ke pasar dan langsung booming karena aku ngeliat celahnya gitu. Dan itu kayak wah oportunis dong. Oh nih kenapa ya udah kita sikat aja nih market yang ini. Yang orang di mana lagi BM donat kentang dia nggak mau nunggu lama dan rasanya juga jauh lebih enak lah ya mungkin banyaknya juga sih yang bilang katanya nih jauh lebih enak nih dari produk ini produk itu ya ya dari situ tuh langsung banyak even though kayak selama ini aku endorse pun dan kayak alhamdulillah orang yang endorse tuh juga beli juga kayak aneh kan tapi kayak mungkin ya emang terpercaya gitu ibaratnya dan itu BTW donat aku yang bikin hands on langsung BT cuma topping dibantu karyawan gitu aja sih. Berarti produknya lo yang megang ya? Bener semuanya. Kayak semua donat kentang dari Doke Donat itu gue yang bikin. Mantap. Tunggu gratisannya nanti di rumah. Nyokap nunggu soalnya. BTW kayak udah sering ya nih dicobain. Nanti mungkin Tasya ya, nanti cobain. Iya. Nanti aku juga pengen coba tuh tadi kayaknya ngelihat dari Instagramnya udah ngiler-ngiler aja. Ngiler-ngiler sendiri pengen nyobain kayak. Kalau belum mah yang DM mantas. Iya benar. Gue aja juga gue kaget kayak ini enak banget gitu loh. Jadi nanti. Nih, ada pertanyaan sebelum pandemi sama setelah pandemi orderan lu berapa rata-rata per hari dari Tasya deh? Kalau sebelum pandemi berapa biasanya per hari deh lu berapa orderan gitu? Ya sih aku karena hitungannya per kilo kali ya. Biasanya tuh sehari tuh bisa 1-2 kilo tuh sehari. Tapi kadang-kadang kalau misalnya emang lagi sepi banget gitu orderan. 1-2 kilo per hari. Banyak itu, banyak banget. Lumayan alhamdulillah karena ya itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi pun karena kalau setelah pandemi itu kayaknya emang sekitar 1 kiloan kali ya karena setelah pandemi ini aku kayak buka sistem PO gitu sih karena kan tadinya kalau misalnya sebelum pandemi kan aku pakai ready stock cuman setelah pandemi ini mungkin karena orang-orang juga lumayan banyak yang order jadi kayak aku lebih prepare ke sistem PO gitu sih buat sekarang gitu sih. Kalau dari Nisa gimana? Ada perubahan nggak?
Perubahannya jauh banget sih, tapi mungkin juga perubahannya tuh nggak terlalu kerasa karena mungkin kayak progres bisnis gue tuh juga makin berkembang ya. Jadi ya bedanya sebelum pandemi tuh misalnya konstan, cuman ngeluarin per hari 50 piece, tapi setelah pandemi ini bisa sehari tuh hampir 100 piece lebih, 150 piece gitu. Jadi kayak langsung berkembang pesat gitu. Itu kayak makanya entah mungkin karena pandemi, apakah entah karena progres bisnis ini yang kayak donatnya semakin banyak dikenal orang, itu jadi makanya kayak agak rancu tuh, nggak bisa terlalu ditakar tuh dari situ tuh gitu. Tapi kan kalau berdasarkan deadline sebelum sama setelah pandemi bisa disimpulin ada peningkatan, ya kan? Ya, peningkatan pesat sih. Peningkatan besar. Nah itu ganggu ini nggak? Lu merasa overhandled nggak? Overhandled banget Setelah sih. pandemi dengan ini dengan banyaknya. Apalagi kalau misalnya ini lagi pokoknya mungkin sebuah bisnis ini sebuah bisnis di F&B di dunia lagi musim-musim pandemi gini tuh ada ininya sih, ada susah ada senangnya juga. Jadi kayak senangnya semakin banyak orderan, tapi susahnya itu nyari bahan bakunya karena bahan bakunya itu yang stok tuh sebenarnya tidak banyak, dan aku juga harus kayak tetap nyari konstan supplier yang mana yang masih buka, apalagi kayak gula kita kayak stok supply gula itu juga lagi turun banget kan, dijatahin itu tuh bener-bener mengganggu lah ya ibaratnya. Sama apalagi kalau dulu kan sebisa mungkin aku dapat bahan tuh se-fresh mungkin, sekarang jadi kayak kurang bisa kurang bisa nyari bahan yang fresh karena kan ibaratnya pasar tutup cepet, atau pasar dibatasin pergerakannya. Jadi itu tuh yang handling di situ tuh susah sekali. Itu mesti nemuin dulu. Timing manage timing di saat kapan lu ngestok, kapan lu ini buat ngakalin. Itu jadi berantakan banget. Kalau dulu tuh bisa ketakar tuh, misalnya kayak seminggu sekali dan di hari Senin tuh jadwalin. Tapi kalau sekarang tuh bener-bener nggak bisa nentu. Kadang-kadang malah harusnya ini harus beli kentang sekarang, tapi akhirnya nombok buat sekalian 2 minggu ke depan karena kan belum tentu minggu depan bisa beli kentang lagi misalnya gitu. Wah itu bener-bener itu overwhelming banget. Semua ini kayak ini juga jadi new, dan itu kayak actually kayak new experience for me karena kayak dulu constant 50 tiba-tiba sekarang jadi 100, dan itu kan aku kan harus nemuin timingnya lagi tuh, produksi jam berapa, dan apalagi kayak belum tiba-tiba stok udah sold out, tapi padahal orang udah keburu order banyak. Wah itu bingungnya setengah mati sih. Ini pandemi ini sih nih, wah bener-bener melatih jiwa pebisnis banget ya. Iya sih. Aku juga merasakan sih by the way yang dirasain sama Kak Anissa, karena apalagi kan ya tau lah pasar kan, apalagi aku kan belinya di pasar segala macam bahan-bahan bumbu-bumbu dapurnya itu kan Kak. Terus ya susah gampang sih cari-carinya karena kadang yang ini tutup, yang ini buka, terus kadang-kadang kan beda gitu loh, daging tuh ada yang fresh, ada yang enggak, terus belum lagi beda harga segala macam, terus kayak yang beda harga jerit beda deh. Harga tuh udah kayak udahlah. Itulah makanya sih. Kayak gitu, makanya itu kenapa aku bukanya sistem PO, karena ya kalau misalnya dulu bisa di-ready-stock lah. Kenapa? Kalau tes ya gimana? Kalau dari tasnya kenapa ngerubah dari ini aku apa internetnya siapa? Kalau dari aku ini internet siapa sih yang halo putus ya internet lu Nis, internetnya keputus sih kan Nisa ya. Gimana Mas tadi? Nah kalau dari lu kenapa ngerubah dari sistemnya yang awalnya ready stock ke PO? Apakah karena overhandled dari sisi produksinya itu sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang overhandled sih alhamdulillah ke handle aja, cuman emang ya itu karena yang aku tadi untuk cari bahan bakunya kan, karena kalau dulu kan emang gampang cari di pasar, kalau sekarang tuh kayak lebih jarang, terus juga pasti apa ya bisa di sistem PO karena
Maksudnya itu bisa jadi timing aku buat oke nih, misal aku buka sistem PO Senin sampai Senin dan Kamis. Nah, nanti tuh Selasa Rabunya aku bisa cari bahan-bahannya, terus bisa ngumpulin juga gitu loh. Sekalian ngumpulin orderan, jadi langsung kayak oke Senin dan Kamis aku emang harinya untuk kirim barang semua. Berarti nggak Kayak gitu sama sih, Mas Fadli. sama ketersediaan bahan bakunya juga ya? Iya, itu karena ketersediaan bahan baku. Makanya kalau misalnya dibilang sebelum atau setelah pandemi, ya susah-susah juga sih ngebedainnya gimana. Cuman emang kemarin awal-awal pandemi emang agak kewalahan sih, lumayan. Banyak, mungkin orang karena banyak yang nimbun makanan, terus kayak nge-stok, apalagi kan makanan aku tuh emang yang bisa kayak di frozen gitu kan. Terus bisa dipanasin dan dimakan kapan aja gitu. Gitu sih. Palingan. Bener apa namanya, bisa dibilang lu juga struggling dengan new condition lah, ya kan? Ya, Struggling dengan bener. baru, apalagi pandemi kayak gini. Ntar lu tunggu Nisa nih. Nis, Ya. percuma rumah Pondok Indah. Aduh, aku Rumahnya Pondok Cabe. udah berapa blok doang, Tas? Parah nih wifi gue. Iya. Iya. Gue pernah merasakan kok kalau ke rumah lu hancur sinyalnya. Emang, tadi gue baru runding. Kayak ini kenapa nih wifi? Makanya suruh Mamet manjat listrik apa listrik di depan. Parah. Wah ini viewers kenapa tiba-tiba jadi banyak gitu, jadi malu. Masa sih? Di mana sih lihatnya? Aduh, terima kasih di YouTube. Viewer yang ada komen lagi. Masa iya? Banyak ya. Banyak 3, alhamdulillah ada yang nonton. Itu bagus tuh. Pernah nggak kesulitan mencari bahan baku sampai mundurin tanggal PO? Nah, tuh Tas. Tasya tuh. Aku bentar. Gimana? Pernah nggak kesulitan bahan baku sampai lo harus mundurin apa PO-nya, jadwal PO? Tanggal PO. Alhamdulillah belum pernah sih, karena ya kita mengakalinya adalah kalau misalnya lagi ketemu yang pas nih, emang ngestoknya langsung banyak gitu. Jadi ya ngestoknya lebih dibanyakin. Terus jadi kalau misalnya emang ada orang yang mau pesan pun, nanti kita setiap misalnya bahan bakunya udah mau habis, ntar baru cari lagi. Lebih kayak gitu sih, Mas Fadli. Berarti nyesuaiin jadwalnya dibilang ini aja ya, apa namanya, ketika lo PO-nya udah tutup berarti memang bahan bakunya udah sesuai dengan kebutuhan PO yang. Iya, ya itu emang ya susah-susah gampangnya seperti itu sih. Malah kadang-kadang kan kayak pedagang di pasar sekarang karena tahu lagi pandemi dan bahan baku pada jarang, terus nanti bahan bakunya pada dinaikin harganya, terus kadang-kadang kalau misalnya yang udah langganan aku tutup, terus harus nyari lagi, terus nanti misalnya nyari cabai yang aduh nggak seger gimana udah gitu-gitulah pokoknya. Jadi giliran ada yang udah ketemu mau nangis nih banyak. Gimana? Iya. Pastilah, karena kan apalagi kalau sistem PO kan orang tuh kayak udah bayar duluan ya. Jadi kalau misalnya emang tiba-tiba bahan baku nggak ada, ya udah mampus gue deg-degan aja. Berdoa aja. Nggak bisa kayak Kak, tolong tambahin lagi dong 10.000, kan nggak lucu gitu kan ya. Ya itulah makanya untung ruginya ya udahlah. Ikhlasin aja. Susah banget. Ketika lu udah ngebatasin ya, kayak apalagi kalau Tasya kan ada jeda waktu ya. Berapa proses produksinya, Tas? Apa tuh proses produksi apa? Proses pembuatannya berapa lama? Kalau untuk misalnya 2 kilo sih bisa setengah hari lah. Kalau pemenuhan PO? Kalau pemenuhan PO, maksudnya? Maksudnya apa? Kan misalkan PO udah lu jadwalin, ya kan? Berapa order. Nah, untuk menyelesaikan PO-nya itu kira-kira butuh berapa hari? Kan by PO kan? Iya. Misalkan by PO 10 kilo gitu kan? Proses produksinya ini sound-nya ke double deh, Mas Fadli. Setengah waktu hari. Kalau untuk pemenuhan PO, ya aku maksimal sih misalnya aku buka di hari Senin, terus tutupnya di hari Minggu gitu.
Tapi ya itu kadang-kadang gini sih Mas, nggak bisa dipastikan juga karena misalnya ada orderan misalnya 1,5 kilo atau 2,5 kilo, terus nanti mamaku bisa masak 3 kilo 4 kilo, nah nanti sisanya bisa jadi ready stock, bisa kita makan sendiri kayak gitu-gitu sih. Lebih fleksibel aja sih sebenarnya.